Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bil islah wa hassana 'ala shalah wa bayyana lana subulal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Masyarul hadirin wal hadirat, jamaah salat isya serta jamaah salat tarawih dan witir berjamaah yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan curahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini masih ditakdirkan, masih dimudahkan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini untuk kita melaksanakan ibadah rutin. Ibadah rutin yang dianjurkan selama bulan suci Ramadan, ya selain ibadah wajib salat isya, kan tapi di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk mengisinya dengan melaksanakan salat tarawih. Yang itu yang kita syukuri, karena ini sudah masuk malam yang ke-10 tadi. Karena sudah malam ke-10 ini sudah mulai banyak berguguran. Kita uang-uang yang masih dipilih oleh Allah yang masih bisa bertahan. Ibu-ibu sehat Bu Bu sehat Bu? Puasa dah Bu? Masih puasa sekarang? Oh, jadi masih puasa, pikir wajar be lesunian caknya kan. Alhamdulillah. Jadi itu tadi kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa mentakdirkan kita, mengistiqomahkan kita. Ibadah Ramadan ini panjang. Ramadan ini 30 hari. Oleh karena itu, karena panjang ini memang kita harus butuh siasat. Ngakali jangan sampai kita terlalu semangat di awal, akhirnya di akhir-akhir melempem. Di akhir-akhir akhirnya dalam bahasa Arabnya futur. Lemeslah itu, lesulah itu. Oleh karena itu maka harus kita tanamkan bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang harus kita lakukan minimal tarawih tadi itu 1 bulan penuh. Bagus cak manu kita nak bisa istiqomah Ustaz. Memang yang namanya ibadah ini berat. Ibadah ini untuk istiqomah itu berat. Sekali lagi kalau kita nak ibadah pacak, kalau setiap kita pacak nak solat tahajud, nak solat duha, nak baca Al-Quran, bisa. Yang berat itu mempertahankannya, yang berat itu istiqomahnya. Wong tahajud pacak, tapi nak istiqomah tahajud berat. Wong baca Quran pacak, tapi nak istiqomah tiap hari baca Quran berat. Wong nak solat duha bisa, apalagi lagi buntu, mudah solat duha dia, kan? Tidak disuruh pun dia solat duha, gitu kan? Bahkan doanya sampai nangis lagi buntu. Tapi tadi nak istiqomah itu yang berat. Nah, inilah latihan kita di bulan Ramadan untuk benar-benar berusaha menjadi hamba yang istiqomah. Kita pertahankan apa yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan sampai kaget di akhir Ramadan. Ulama-ulama terdahulu luar biasa. Ibadahnya itu luar biasa, terkhusus ketika sudah masuk di bulan Ramadan. Mereka lebih meningkatkan lagi. Kalau kita baca sejarah biografi para ulama, khususnya Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kita baca biografi mereka, bisa kita cari. Itu kalau sudah masuk di bulan Ramadan, ibadah mereka meningkat luar biasa. Imam Syafi'i dikatakan itu 1 bulan full. 1 bulan full Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Kita sekali untung-untungan, gitu kan. Alhamdulillah kalau pacak sekali. Itu Imam Syafi'i dikatakan kalau sudah masuk di bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan itu 60 kali. Imam Abu Hanifah dikatakan 1 hari itu khatam 2 kali. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Dan ini istiqomahnya mereka, ini mujahadahnya mereka ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan. Dan banyak ulama-ulama kita, kalau kita baca para salaf kita, kalau sudah istiqomah mereka ibadah, mujahadah mereka ibadah itu sangat luar biasa. Bahkan ada Al-Imam Ali Zainal Abidin, beliau mendapatkan gelar As-Sajjad, artinya orang yang banyak sujud, karena dikatakan beliau ibadah sunnahnya itu 1 hari 1 malam itu sampai 1000 rakaat. Ibadah sunnahnya, ibadah sunnah kita ini banyak, sholat sunnah itu sehari semalam itu sampai 1000 rakaat.
Kita lihat rawatib itu sudah berapa, kemudian solat tahajud berapa, solat duha berapa, kalau kita nak solat taubat berapa, nak solat tasbih berapa. Itu Imam Ali Zainal Abidin dikatakan As-Sajjad, itu ibadah sunnahnya, itu solat sunnahnya sehari solat itu sampai 1000 rakaat. Imam Az-Zahabi dikatakan sehari semalam solat sunnah itu 600 rakaat. Nah, sehingga ketika kita mikirkan bagaimana hebatnya ulama-ulama terdahulu, mungkin sekarang menjadi pertanyaan di dalam hati kita, bisa apa gitu, bisa apa? Kayak tadi Imam Abu Hanifah dikatakan sehari itu hatam 2 kali, siang hatam, malam hatam. Kita sebulan belum tentu hatam. Nah, itu. Tapi ini beliau bisa. Kalau kita pikir bisa apa tidak, ya ini tadi. Mungkin yang logika uang kita sekarang mungkin tidak masuk di akal. Cak mano itu pacak sehari 2 kali khatam Al-Quran. Logika kita yang tidak merasukan seperti apa yang mereka rasukan ketika beribadah. Kalau kita nak nalarkan, apakah mungkin mereka orang-orang yang disebutkan tadi ibadahnya sampai luar biasa, ada yang 1000 rakaat sehari semalam, ada yang sehari khatam 2 kali, apakah mungkin? Tidak usah kita tanya ibadah mereka dulu, tidak usah kita tanya apakah mungkin. Kita lihat keadaan uang sekarang. Uang sekarang ada hal-hal yang mungkin logika kita tidak mungkin, tapi ternyata bisa terjadi. Ada uang yang sudah nikmat dengan main gap. Ini kita bahas main gap, yang biasa main gap gitu. Yang biasa main gap itu ada uang yang sudah biasa main gap, dari habis sisa sampai azan subuh dia baru bubar. Kalau belum azan subuh belum nak bubar. Logika gitu, kok pacak uang itu semalaman tidak tidur, tidak ngantuk apa kata? Kenapa mereka bisa? Yang main gap tadi kenapa bisa dari habis isya? Dia sholat isya, habis sholat isya balik ganti baju langsung keluar ke pos. Nah, duduklah di pos tadi sampai azan subuh kaget main gap. Kok dia baca? Karena dia merasakan nikmat main gap tadi. Ketika dia merasakan nikmat main gap, sehingga tidak ada rasa bosan. Justru malah dia tidak main gap, susah hatinya. Biasanya main gap sehari itu kakinya katik sih kok. Sakit misalkan rewang tadi, patah kaki, tinggal 3 orang, nggak ajak main dia. Susah malam itu dia, no, katik kaki kita malam ini tidak main. Justru kalau dia tidak main, susah. Lah begitulah ulama-ulama dulu. Mereka merasakan nikmat ibadah itu, sehingga akhirnya wajar kalau mereka sampai satu malam, sehari semalam ibadah sampai 1000 rakaat. Wajar mereka itu luar biasa ketika mereka satu hari semalam itu bisa menghatamkan 2 kali hataman. Kenapa? Mereka nikmat dengan ibadah tadi. Nah kita sekarang main HP berjam-jam tidak bosan gitu. Kenapa kita bisa tidak bosan? Nikmat main HP. Oh, buka HP, buka Facebook, buka IG, buka YouTube. Tidak bosan-bosan. Selagi kuota masih ada, gitu kan? Bangsa kuota tidak katik, susah juga kan? Nah, gitu kan? Oh, katik kuota lagi tidak baca juga. Nah, kenapa kok kita bisa nikmat? Bisa lama-lama karena nikmat. Coba baca Quran, 5 menit kadang lah ngantuk, gitu kan? Kenapa? Karena tidak merasa kenikmat. Lah itulah mereka para ulama terdahulu. Kenapa mereka bisa luar biasa ibadahnya? Karena mereka mendapatkan kenikmatan dalam ibadah tadi. Oleh karena itu ini yang kita cari, merasa nikmat dalam beribadah. Ini yang nak kita rasakan, merasa nikmat kalau baca Quran, merasa nikmat kalau kita sholat sunnah. Kenapa? Kalau sudah dapatkan kenikmatan, justru malah kita tidak mengerjakan. Di situ ada yang kurang. Wong biasa tiap pagi ngopi, tidak ngopi, pening palanya. Wong biasa tiap hari ngerokok, sehari ketemu tidak ngerokok, susah lah yang ngerokok. Nah, kalau misalkan dia pas buka, dia rokok dulu lanjaknya. Kenapa? Iya biasa dia. Ada yang kurang kalau belum merokok. Kenapa? Dia sudah mendapatkan kenikmatan, maka dia akan mudah melakukan hal tersebut. Itulah para ulama. Oleh karena itu, maka jangan heran kalau kita dengar cerita-cerita para ulama terdahulu ibadahnya luar biasa, karena mereka mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Nah, sekarang kita cak mana bisa istiqomah ibadah? Cari dulu kenikmatan tadi. Dapatkan kenikmatan. Kalau sudah dapat nikmatnya tahajud, dapat nikmatnya sholat duha, dapat nikmatnya baca Quran, insya Allah hal-hal tadi tidak mungkin kita tinggalkan. Justru ketika kita tidak mengerjakan, di situ akan ada rasa yang kurang, akan gelisah hati kita. Nah, ini yang harus kita raih, ini yang harus kita usahakan. Maka di Ramadan ini latihan kita. Awidu bil khair fa innal khaira bil muadah. Biasakan dengan hal-hal kebaikan, karena hal kebaikan itu tidak mungkin bisa jadi kebiasaan kalau tidak kita biasakan. Ramadan latihan kita biasakan baca Quran, latihan kita untuk sholat sunnah rawatib, latihan kita untuk sholat tahajud, latihan kita untuk berbagai macam ibadah-ibadah, agar ketika sudah kita rutinkan, sudah dapat rasa nikmat, maka lepas Ramadan insya Allah ibadah-ibadah tadi tidak akan kita tinggalkan lagi. Mungkin ini karena ini kultum, insya Allah kita cukupkan
sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita menjadi hamba-hamba istiqomah dalam setiap ibadah yang kita lakukan, khususnya tarawih, insyaallah istiqomah sampai akhir Ramadan, dan yang lain Al-Quran, solat sunnah, solat berjamaah di masjid, insyaallah kita teruskan meskipun habis Ramadan, selesai Ramadan kita tetap istiqomah untuk solat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.